重ねためく今日はシャイね鏡の前ではシャドウウェア Belanja di bawah 200.000 untuk satu minggu dapat apa aja nih? Yuk kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi untuk aktivitas aku di rumah minimalis dan di dapur minimalis. Nah, yang pertama ini yang akan aku cuci adalah ikan lele terlebih dahulu. Nah, untuk ikan lelenya ini aku beli dengan harga 35.000 karena aku belinya 1 kilo aja. Kalau untuk ikan lele terbilang masih murah ya teman-teman, karena harga per kilonya itu cuma 35.000. Untuk ikan-ikan yang lainnya itu sudah mencapai 60.000 biasanya teman-teman ya. Dan ikan yang kurang segar itu baru di bawah 60.000 seperti 50.000. Untuk ikan lelenya tidak aku kasih jeruk nipis ataupun jeruk sambal ya teman-teman, karena tadi aku pas di pasar aku kelupaan untuk beli, terus pas sampai di rumah aku baru ingat. Tapi tadi udah aku bersihkan bersih-bersih dan aku kasih garam supaya nggak licin lagi kan lelenya. Masih dalam ruang lingkup protein hewani, di sini aku juga beli untuk ayam. Nah, ini aku belinya itu ayam putih ya teman-teman. Nah, ayamnya ini aku belinya juga di pasar. Jadi mau aku cuci terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, untuk ayam itu tim mana nih? Tim yang dicuci atau enggak, atau yang direbus gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh tim yang dicuci terlebih dahulu. Nggak tahu kenapa, enaknya tuh kayak dicuci aja dulu. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk cuci bersih lagi area wastafelnya supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, untuk ayam ini aku beli 2 kilo, 1 kilonya itu untuk bagian paha, terus 1 kilonya lagi untuk bagian yang dadanya. Rencananya untuk bagian yang dadanya nanti untuk yang bagian daging-daging mau aku ambil sedikit karena nanti aku mau masak capcay, terus juga aku mau bikin ayam popcorn gitu. Jadi nanti bakalan aku potong kecil-kecil terlebih dahulu dan aku pisahkan untuk bagian toplesnya. Untuk ayam yang lainnya nanti bakalan aku ungkep aja supaya nanti pas mau makan itu enak, tinggal goreng aja jadi nggak perlu repot lagi. Nah, ini ikan lelenya udah aku keluarin lagi dari freezer karena aku lupa untuk kasih bumbu dulu supaya dia meresap gitu. Jadi pas digoreng itu rasanya lebih mantep gitu ya. Nah, di sini aku kasihnya itu bumbu racik yang jadi aja ya teman-teman. Ini sebenarnya bumbu ayam goreng, tapi nggak apa-apa, aku pakein aja untuk ikan lelenya. Terus aku tambahin sedikit garam deh. Ikan lele ini makanan favorit aku sama adik-adik aku, terus bapak dan ibu aku juga suka banget. Aku inget banget kenangan masa kecil aku tuh, atau pokoknya kenangan aku sebelum nikah gitu. Jadi kita tuh tim yang suka makan bagian ekornya. Jadi aku sama adik-adik aku itu suka kayak rebutan pengen makan ekornya. Jadi kalau ibu masak ikan lele tuh pasti ibu sama bapak tuh cuma makan bagian kepala sama yang di tengah-tengah. Nah, untuk bagian ekornya tuh pasti untuk anak-anaknya, karena kalau misalnya cuma sedikit atau cuma satu tuh pasti bakalan ribut. Kadang tuh suka kangen banget ya sama adik-adik. Sekarang tuh rasanya kesepian banget ya, karena kan aku tinggalnya tuh kan bukan di kampung aku tapi di kampung suami. Kadang juga aku suka sedih gitu kalau misalnya suami aku lagi kumpul sama kakak-kakaknya, adik-adiknya. Aku tuh juga kepengen gitu kan kumpul sama adik-adik aku, ibu aku gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita harus kuat karena inilah pilihan hidup yang kita pilih dan kita harus jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Nah, ini lanjut lagi, aku mau potong-potong untuk tempenya. Nah, untuk protein nabatinya di sini tuh aku ada tempe sama ada tahu. Nanti bakalan aku campur juga untuk di bagian ayamnya. Nanti aku bikin kayak satu box itu ada tempe, ada tahu, terus ada ayamnya juga.
カフェで一休み What should I buy next バッグもグッズもトゥキュッとチュースお友達にメッセージ送ってどっちが似合う教えて please 試着すの中ドキドキタイムぴったりかもこれに決まりでもねまだまだ見たいよあ止まらないショッピング大好きキャンスタポンスタ新しいもの見つけてねサッハッキラキラしたいの It's my perfect day あれもこれも全部 I take it yeah next time なんて言えないの今日しかないチャンスかも心の声が Just go for it 財布と相談しようかな Just get it ショッピング大好きキャンスタポンスタお気に入りを探しにとどだかキラキラ輝く It's my happy place あれもこれも全部 I want it yes 帰り道でも地味な Next time ショッピングバッグ Happiness in my mind 明日もまたねショッピングに行こうよ私はショッピング大好き I want it, yes ピンクの坂と Alhamdulillah untuk ayam dan tempenya udah selesai aku ungkep. Nah ini jadi kalau misalnya mau makan nanti bisa tinggal goreng aja. Nah sekarang aku mau potong-potong untuk tahunya. Aku belinya dengan harga 10.000. Kalau di sini namanya tahu Singkawang karena ini berasal dari Singkawang katanya sih begitu. Untuk satu kantongnya itu harganya 10 dan isinya itu juga ada 10. Untuk tahunya ini bakalan aku bagi dua karena ada yang mau aku ungkep sama ada yang mau aku ungkepnya itu polosan aja tanpa ada bumbu karena nanti mau aku jadikan campuran untuk masak kecambah. Jadi nanti kecambahnya itu mau aku campur pakai tahu. Aku tuh lagi biasakan untuk makan kecambah karena kan kalau kecambah itu katanya bagus banget untuk kesuburan dan aku juga lagi ngurangin tepung. Cuma memang suami aku nih sering kasih aku roti-rotian, goreng-gorengan jadi agak kesulitan ya aku untuk menghindari pertepungan apalagi tepung terigu. I take it, yeah I think next time なんて言えないの今日しかないチャンスかも心の声が Just go for it 財布と相談しようかな Just get it ショッピング大好きキャンスタポンスタお気に入りを探しにとどだかキラキラ輝く It's my happy place あれもこれも全部 Nah sambil nungguin untuk ungkepan tahunya aku mau masukkan ke dalam setiap box dulu untuk ayam tempenya karena nanti mau aku gabung menjadi satu untuk beberapa box. Nah untuk ayam tempe sama tahunya ini kayaknya aku bisa jadi 3 box. Untuk ayam tempe tahunya itu 2 box, kemudian untuk tempe tahunya 1 box dan 1 boxnya lagi untuk ayam keseluruhan. Karena menurut aku kalau misalnya udah diungkep kayak gini itu jadi lebih memudahkan pekerjaan aku apalagi pas aku mau bikin sarapan dan bekal untuk suami. Nah untuk tempe sama tahu yang udah diungkep itu kalau misalnya mau disimpan di chili itu juga bisa karena kalau misalnya dimasukkan ke dalam freezer itu kan lumayan lama ya untuk proses pencairannya. Jadi kadang untuk tempe sama tahunya aku masukkan ke chili dan itu masih bagus ya. Aku biasanya 3 hari baru goreng untuk tahu sama tempenya. トゥキュッとチュースお友達にメッセージ送ってどっちが似合う教えて please 試着すの中ドキドキタイムぴったりかもこれに決まりでもねまだまだ見たいよあ止まらないショッピング大好きキャンスタポンスタ新しいもの見つけてねサッハキラキラしたいの It's my perfect day あれもこれも全部 I take it yeah I think next
Alhamdulillah untuk protein hewani dan nabatinya udah selesai aku cover ya teman-teman. Nah sekarang aku lanjut lagi untuk sayur-nyayurnya. Nah di sini aku ada beli anak jagung. Biasanya kalau di daerah aku tuh anak jagungnya itu udah tinggal masak aja, nggak perlu kayak kita kupas lagi bagian kulitnya. Tapi di sini itu adanya yang dijual sama kulitnya, ya udah kita beli aja ketimbang tidak ada ya teman-teman. Karena ini aku suka banget. Untuk harga jagung yang masih ada kulitnya ini 2 on itu 5.000. Jadi di sini aku belinya itu 5 on. 5 on katanya 10.000 aja, ya udah aku beli aja. Kalau menurut aku sih lebih untungan itu belinya yang udah dikupas, karena kan bagian kulitnya itu nggak kehitung ya. Terus harganya juga 5.000 itu biasanya udah dapet kayak 5 atau 6 gitu untuk jagung kecilnya. Kalau ini tuh tadi aku dapat berapa ya? Ada sekitar 6-an gitu, tapi ada yang lumayan gede juga isinya. Tapi nggak apa-apa karena di sini adanya cuma ini. Kalau di daerah teman-teman harga jagung kecil ini berapa per onsnya gitu? Karena aku nggak belinya per kilo. Nah tadi aku juga ada beli untuk jagung yang gedenya. Ini untuk jagung yang gedenya rencananya nanti mau aku bikin salad atau enggak aku mau bikin perkedel jagung, tergantung mood aku kayak gimana. Tadinya sih aku lagi mau cari brokoli tapi nggak ada di pasar. Biasanya tuh kalau di pasar yang dekat rumah memang nggak ada brokoli. Nah biasanya itu adanya di pasar Melati, karena aku belanjanya itu nggak sama suami aku, jadi aku belinya itu di pasar terdekat aja. Aku ngejar waktu juga, takutnya suami aku nanti mau berangkat kerja terus aku belum bikin sarapan. Ya udah aku belinya di pasar terdekat aja. Untuk harga jagung besarnya itu satu kantongnya 5.000, isinya ada 2. Nah ini aku lagi iris-iris wortel. Ini wortelnya nggak aku beli tadi, ini sisaan wortel pas belanjaan aku sebelumnya, sisa 1 aja. Ya udah nggak apa-apa. Ini nanti bakalan aku campur sama anak jagung. Nah rencananya itu nanti aku mau bikin capcay. Capcaynya itu sebenarnya sih kurang brokoli karena aku biasanya pakai brokoli gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi capcaynya di sini itu aku pakainya wortel sama anak jagungnya aja. Nah untuk campuran capcaynya itu bebas ya, bisa dikasih topping ayam, juga bisa dikasih topping bakso ikan. Nah biasanya itu kalau di rumahku tuh dikasih topping itu bakso ikan, tapi karena aku nggak ada beli bakso ikan jadi aku kasih toppingnya itu untuk ayam. Jadi tadi ayam yang udah aku potong-potong kecil kan aku bagi 2 lagi, ada untuk ayam popcorn, terus ada juga untuk ayam yang bakalan aku masak pas aku masak capcay. Oh ya teman-teman, di sini jangan salfok ya. Kenapa aku pindah-pindah wadah? Karena aku tuh kelupaan pasang tisu. Nah jadi kalau untuk sayur-sayuran itu aku pasti lapisin tisu. Kenapa harus dilapisin tisu? Jadi gini loh, sayuran itu kan mengandung air ya teman-teman. Kalau dia disimpan di ruangan tertutup pasti dia bakalan keringetan kayak kita kan. Kalau misalnya di tempat yang tertutup tuh pasti keringatan. Nah supaya si keringat ini tidak membasahi sayurnya dan membuat sayurnya itu cepat membusuk, makanya dilapisi pakai tisu terlebih dahulu. Nah si tisu inilah yang bakalan nyerap keringatnya. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk selalu cek setiap 3 hari sekali untuk sayurnya. Kalau misalnya tisunya udah basah ya harus diganti lagi supaya sayurnya itu tetap segar. Yes.
近で鏡の前ではシャドウウェアピンクのスカートとそれともデニム選べないよどっちも可愛い歩く街中キラキラなウィンドウちょっと待ってあれもいいかも欲しいものがいっぱい迷っちゃうショッピング Di sini aku juga ada beli kecambah. Nah, ini aku beli kecambahnya tuh satu kantong plastik ini harganya 5.000. Untuk kecambah, cara penyimpanannya itu aku tambahin air terlebih dahulu, baru aku masukkan kecambahnya. Nah, kalau bisa airnya itu menutupi kecambahnya supaya kecambahnya itu tidak menghitam ya teman-teman. Nah, cara ini alhamdulillahnya membuat kecambah aku tuh gak cepat busuk. Ini kemarin itu hampir 2 minggu ya teman-teman nggak membusuk dia. Yang penting kita harus selalu ganti airnya ya teman-teman. Nah, biasanya tuh aku ganti airnya itu 2 atau 3 hari sekali. Nah, alhamdulillah aku udah selesai untuk food prep, baik itu bagian protein maupun sayur-sayurannya. Inilah hasil food prep aku ya teman-teman. Lumayan ya, ini cukup untuk 1 minggu insya Allah. Kalau misalnya emang belum cukup, mungkin nanti aku ada tambah-tambahan lagi untuk belanja hariannya. Sekalian aku juga mau akhiri video aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku dan nontonin video aku sampai akhir. Thank you for watching. Assalamualaikum. See you next video.